Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Satria Firmansyah dari Informatika Pagi A dengan NIM 211351154. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Pertama ada sejarah graf, kedua definisi graf, ketiga jenis-jenis graf, keempat terminologi graf, dan terakhir kelima peta konsep. Sejarah graf. Masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg. Simpul vertex menyatakan daratan, sisi edge menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Leonhard Euler mengungkapkan bahwa tidak mungkin seseorang berjalan melewati tepat satu kali masing-masing jembatan dan kembali lagi ke tempat semula. Hal ini disebabkan pada graf model jembatan Königsberg itu tidak semua simpul berderajat genap. Definisi graf. Graf G sama dengan VE yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices. P1, P2, Pn. E himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, En. Kategori graf. Yang pertama ada graf sederhana, simple graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. 2. Graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Nah, di sini ada tabel jenis graf sederhana. Sisinya tak berarah, sisi ganda dibolehkan, tidak, sisi gelang dibolehkan, tidak. Kedua, graf ganda. Sisinya tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, ya, sisi gelang dibolehkan, tidak. Ketiga, graf semu. Sisinya tak berarah, sisi ganda dibolehkan, ya, sisi gelang dibolehkan, ya. Keempat, graf berarah. Sisi berarah, sisi ganda dibolehkan, tidak, sisi gelang dibolehkan, ya. Yang terakhir, graf ganda berarah. Sisi berarah, sisi ganda dibolehkan, ya, dan sisi gelang dibolehkan, ya. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan, adjacent. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Tinjau graf G. 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. 2. Bersisiran, inkedensi. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisiran dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1 sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul terpencil, isolasi vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3 simpul 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong, null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, NN graf N5. 5. Derajat degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah di sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV. Tinjau graf G1, D1, D4, 2, D2, D3, min 3. Tinjau graf G3, D5 sama dengan 0. Simpul terpencil 4 sama dengan 1. Simpul anting-anting pendan vertex. Tinjau graf G2, D1 sama dengan 3. Bersisian dengan sisi ganda D2 sama dengan 4. Bersisian dengan sisi gelang loop.
Teorema untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil atau genap. Lintasan path. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal pi kosong ke simpul tujuan Pn di dalam graf G ialah barisan bersering-seling. Simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk P0, E1, P1, E2, P2, Pn-1, En, Pn, sedemikian sehingga E1 min VO P1 E2 min P1 V En Pn 1 Pn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus circle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dari berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. 8. Terhubung, connected. Dua buah simpul P1, simpul P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. G disebut graf terhubung, koneksi graf. Jika untuk setiap pasang simpul P1 dan Pj dalam himpunan P terdapat lintasan dari Vi ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contoh graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperboleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G terhubung kuat, strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan P tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan P dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak disebut graf terhubung lemah. Graf berarah terhubung lemah, graf berarah terhubung kuat. Upagraf, subgraf, dan komplement upagraf. Misalkan G min P E adalah sebuah graf G1 min P1 E1 adalah upagraf subgraf dari G jika P1 P dan E1 E komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 P2 E2 sedemikian sehingga E2 min E1 dan P2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf, koneksi komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat, strongly connected. Komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 komponen yang terhubung kuat. 10. Upagraf rentang, spanning subgraph. Upagraf G1 sama dengan P1 E1 dari G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika P1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. 11. Cut-set. Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut-set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah, 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut-set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut-set. 2,6 juga cut-set. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut-set. Sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut-set. 12. Graf berbobot, Whitehead graf. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot. Peta konsep graf. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss
Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Definisi: graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit, hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Terminologi: ketetanggaan bersisian, simpul terpencil graf, kosong derajat lintasan siklus terhubung upagraf, dan komponen upagraf, rentang cut-set graf berbobot. Kategori atau jenis: graf sederhana, graf atau tidak sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf tak berarah. Demikian penjelasan tentang graf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.